Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dan dosen pengampu. Kami dari kelompok 11 Teknik Geodesi ITENAS Bandung angkatan 2025 akan mempresentasikan rancangan dokumen K3 bertajuk Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada bagian survei pasang surut air laut di wilayah pesisir pantai Pelabuhan Ratu. Saya Muhammad Askal selaku koordinator tim didampingi oleh rekan saya Algani Emriansyah sebagai analisis risiko dan Muhammad Gajali Kausa sebagai penanggung jawab tanggap darurat. Hari ini kami akan memaparkan bagaimana tim kami memitigasi bahaya tinggi pesisir selatan Jawa agar survei hidrooceanografi kami berjalan sukses dan aman tanpa kecelakaan kerja. Untuk memberikan gambaran yang runut presentasi hari ini, kami bagi ke dalam 5 bagian utama. Pertama, kami akan membahas pendahuluan dan urgensi pada pasut. Kedua, kami bedah deskripsi kegiatan survei dan alat yang diturunkan ke lapangan. Ketiga, analisis bahaya menggunakan metode matriks IRA-DC. Keempat, implementasi SOP, APD, dan skema tanggap darurat. Serta kelima, bagaimana tim kami diorganisasikan demi penegakan keselamatan di lapangan. Mari kita masuk ke dalam bagian pertama, pendahuluan. Di sini kita akan mendalami alasan dibalik pemilihan lokasi, mengapa survei pasut ini bernilai sangat penting, dan apa saja bahaya alami pesisir yang siap mengintai surveyor. Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi menghadap langsung ke Samudra Hindia. Karakteristik perairan ini sangat dinamis, dengan energi gelombang yang besar dan tipe pasut campuran condong harian ganda. Data fluktuasi air laut ini sangat kritis sebagai fondasi pembangunan dermaga, mitigasi banjir, rob, navigasi nelayan, hingga penentuan min sea level atau MSL. Namun, di balik urgensi tersebut, wilayah pesisir ini menyimpan potensi bahaya fatal bagi surveyor. Arus laut yang dapat menyeret personel secara tiba-tiba, batuan karang, berlumut yang sangat licin saat basah, sengatan ubur-ubur, atau tusukan bulu babi, hingga sengatan panas ekstrim yang memicu dehidrasi parah. Oleh karena itu, tujuan penyusunan rencana K3 ini adalah untuk memastikan seluruh tim mampu mengidentifikasi bahaya sejak dini, menilai probabilitas kecelakaan menggunakan instrumen IRA-DC, menentukan pengendalian risiko berdasarkan hierarki standar K3, serta membekali tim dengan SOP tanggap darurat pesisir teruji. Secara ringkas, kegiatan ini bertempat di Pantai Pelabuhan Ratu dengan durasi pengamatan pasut kontinu selama 15 hingga 29 hari non-stop, melibatkan 5 orang personel mahasiswa teknik geodesi ITENAS. Nah, kita melangkah ke bagian kedua, deskripsi kegiatan operasional survei dari awal kedatangan hingga demobilisasi, serta apa saja instrumen fisik yang kami bawa ke lapangan. Aktivitas survei kami terbagi dalam 4 tahap kronologis. Tahap 1 adalah persiapan di kampus, meliputi kalibrasi sensor, pengurus izin wilayah, dan logistik. Tahap 2 adalah mobilisasi tim dan alat menuju posko darat Sukabumi secara aman. Tahap 3 adalah orientasi lapangan guna mencari posisi instalasi terbaik. Disusul pemasangan fisik palem pasut manual dan sensor otomatis AWLR di perairan. Tahap 4 adalah pengukuran leveling rambu ke titik benchmark menggunakan GNSS. Dilanjutkan dengan shift pengamatan kontinu 24 jam selama minimal 15 hari. Dalam melangsungkan pengukuran, kami membagi peralatan dalam kedua kategori, instrumen survei dan alat pelindung keselamatan. Kami menggunakan palem pasut manual setinggi 4 meter yang diikat kuat pada tiang pelabuhan, didukung sensor AWLR otomatis berbasis tekanan untuk cadangan rekaman digital tanpa jeda.
Pengikatan vertikal dihubungkan ke benchmark darat dengan BNSS Recover berakurasi tinggi. Dan sebagai perisai keselamatan mutlak bagi personel, kami membawa life jacket standar keselamatan air, rompi HIVIS, senter kepala kedap air, serta sepatu boot, karet selam berkerat tebal. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Algani Endriansyah. Oke, baik. Terima kasih rekan Askal. Perkenalkan, nama saya Algani Endriansyah. Selaku analisis resiko tim akan membantu jalannya presentasi pada bagian ketiga ini. Jadi kita akan fokus membedah analisis IRADC yang telah kami rancang untuk memetakan keparahan potensi bahaya di lapangan. Sebelum mengevaluasi setiap langkah kerja, kami menetapkan instrumen berupa matriks resiko kualifikasi 5x5. Indeks resiko didapatkan dari perkalian antara likelihood atau probabilitas terjadinya kejadian dikalikan dengan severity atau tingkat keparahan dampak fisik yang timbul. Tingkat resiko ini kami klasifikasikan menjadi 4 zona, yaitu rendah, yang berwarna hijau, sedang yang berwarna kuning, dan tinggi yang berwarna orange. Dan yang terakhir sangat tinggi yang berwarna merah terang. Berdasarkan tabel IRADC yang kami susun, terdapat beberapa aktivitas krusial. Aktivitas dengan risiko tertinggi adalah instalasi palem kasut langsung di air dengan potensi arus kuat dan gelombang pemecah Samudra Selatan, yang kami beri skor likelihood 3 dan severity 4. Menghasilkan kategori tinggi karena adanya risiko terseret atau tenggelam. Sementara kegiatan penjelajahan di Batuan Karang Basah, penanganan instalasi dekat bulu babi, pengamatan malam dalam visibilitas rendah, serta pengukuran leveling di pinggir jalan raya pesisir. Seluruhnya berada pada klasifikasi tingkat risiko sedang, skornya 6 hingga 9. Yang memerlukan pengawasan ketat dan tindakan preventif terperinci. Baik, sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada rekan Algani. Saya Muhammad Ghazali Kausa akan melanjutkan pemaparan pada bagian keempat. Di sini kita akan berfokus pada rencana nyata, yakni bagaimana kita mengendalikan sebuah risiko tersebut menggunakan hierarki kontrol ketiga, peralatan proyeksi diri wajib, dan sistem panggilan darurat. Untuk mereduksi risiko tinggi dan sedang pada tabel IRADC sebelumnya, kami menerapkan 3 tingkatan hierarki pengendalian K3. Pertama, eliminasi peluncuran kebijakan atau Stop Working Authority. Jika BMKG mengeluarkan peringatan dini, cuaca ekstrim atau gelombang tinggi, izin kerja otomatis ditarik dan seluruh personel dilarang mendekati garis pantai. Kedua, hierarki teknik, pemasangan sumur, penenang, pelindung sensor AWLR agar tim tidak perlu berkali-kali turun ke area laut bergelombang untuk mengecek alat secara manual. Ketiga, pengendalian administratif, pembagian shift kerja bergilir 8-12 jam, toolbox meeting seharian sebelum memulai shift, pemantauan cuaca langsung via portal BMKG, dan kewajiban buddy system, yaitu minimal 2 orang wajib bergerak bersama di bibir pantai pesisir. Sebagai lapis perlindungan terakhir bagi fisik surveyor, kami mewajibkan 4 APD utama. Sepatu boot, karet tebal anti panas dan anti licin, rompi visibilitas tinggi untuk kerja di tepi jalan raya, serta senter kepala kedap air saat bertugas di malam hari. Jika terjadi eskalasi bahaya yang tidak diinginkan, tim kami tidak akan panik karena kami telah membina komunikasi langsung dan mencatat kontak darurat Basarnas di nomor 1115 untuk penyelamatan laut, ambulan medis di nomor 118 atau 119, serta kepolisian di nomor 110 untuk penanganan keselamatan terpadu. Kita memasuki bagian kelima sekaligus bab penutup dari presentasi hari ini. Kami akan menguraikan pembagian tugas struktur ketiga di lapangan dilanjutkan dengan pembacaan kesimpulan serta saran praktis. Keselamatan adalah tugas bersama. Namun, kejelasan tanggung jawab di lapangan sangatlah mutlak. Struktur tim kami membagi menjadi yang pertama ada ketua tim atau koordinator yang bertugas sebagai pengambil keputusan puncak, koordinator perizinan lokal, dan pengawasan jadwal shift kerja 24 jam.
Yang kedua, ada surveyor atau operator bertanggung jawab penuh atas keandalan fisik dan instalasi instrumen pasut serta leveling. Yang ketiga, ada observer lapangan bertugas mencatat data visual pasut dengan patuh sesuai jadwal rotasi sip tanpa lalai. Yang ketiga adalah petugas ketiga atau safety, mengawasi pemakaian APD di bibir pantai, memastikan ketersediaan kotak P3K, memimpin evaluasi K3 harian, dan menjadi narahubung utama layanan darurat. Sebagai penutup presentasi hari ini, kami menyimpulkan bahwa survei pasut di pantai Palabuhan Ratu memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena karakteristik perairan Samudra Hindia yang menantang. Namun, dengan penerapan dokumen rencana ketiga terpadu ini, seluruh potensi bahaya dapat dikelola secara komprehensif sehingga terjadi target zero accident. Saran utama kami adalah penegakan disiplin tanpa toleransi atas APD basah, kewajiban penerapan body system, serta keaktifan koordinasi dengan warga nelayan setempat, dan Polaroid demi keselamatan optimal. Sekian presentasi rencana ketiga dari kelompok 11 Teknik Geodesi ITENAS. Kami tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.